Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mana tangannya? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik, mari saudara-saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Suatu kesaksian dari seorang Rasul Paulus yang mengalami begitu banyak tantangan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi di sini Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebenarnya perkara-perkara apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat 12? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kemudian dalam ayat 13, untuk segala perkara ini, Rasul Paulus katakan, aku dapat menanggungnya. Haleluya. Ya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Tuhan. Kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Katakan amin. Ya. Di dalam Tuhan. Ya. Karena dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Ya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini 2025, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan.
Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Bukan sekedar menanggung hal-hal yang disebutkan dalam ayat 12 tadi, baik dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dan sebagainya. Bukan hanya sampai di sana, tapi ada hal-hal besar di mana kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan hanya bagi mereka yang ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Siapa mereka yang ada di dalam Tuhan? 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Di sana dikatakan, kita lihat sebentar. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang pertama. Mereka yang ada di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang berhak memperoleh kekuatan dari Tuhan, adalah mereka yang dikatakan yang sudah lahir baru di dalam Tuhan. Yang baru sudah muncul dan yang lama sudah berlalu. Hal-hal yang dikatakan yang lama itu kita bisa jawab sendiri. Apa yang sesungguhnya yang seharusnya sudah berlalu, ya, tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Ya. Kita bukan cuma memperingati tahun baru, saudara, memulaikan tahun baru di hari yang pertama ini, tetapi kiranya kita semua adalah hidup yang dibaharui Tuhan. Ya. Mereka yang mendapat kekuatan dari Tuhan adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Yang ditandai dengan apa? Kehidupan yang baru dan yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, saudara. Siapa mereka yang mendapat kekuatan dari Tuhan? Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca mulai ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa mereka yang mendapat kekuatan baru dari Tuhan? Adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Terjemahan lama katakan yang berharap kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang menantikan Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Saudara, hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk sampai kepada akhir zaman, Tuhan tahu segala-galanya. Katakan amin. Karena itu kita belajar menantikan Tuhan. Karena Dia tahu segala sesuatu. Dia jauh lebih tahu hidup kita. Lebih dari apa yang kita tahu. Karena itu seharusnya kita belajar menantikan Tuhan. Apa dasar kita menantikan Tuhan? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk belajar menantikan Tuhan dalam segala hal. Amsal katakan jangan anggap dirimu pintar. Jangan anggap dirimu sanggup kuat. Tidak. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan bagi kita. Apalagi untuk menjalani tahun 2025. Ya. Memang sebagian orang mengatakan ini masih misterius. Saudara, sebenarnya bagi kita orang-orang percaya, semua jelas apa yang akan terjadi di hari-hari dan tahun selanjutnya, saudara. Karena apa? Firman Tuhan telah menyatakan itu kepada kita semua. Ya. Firman Allah dengan jelas menyatakan bagi kita, khususnya dalam kitab Wahyu. Saudara, begitu banyak hal yang dinyatakan Allah bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan.
Bahkan sampai kepada langit dan bumi yang baru yang akan datang. Jelas di dalam firman Tuhan. Ya. Jelas dalam firman Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian. Dan itu menjadi dasar kita untuk senantiasa menantikan Tuhan. Jangan anggap kita mampu dan kuat. Saudara-saudara, mungkin ada orang merasa diri mampu karena dia punya sekian banyak tabungan barangkali. Dia punya sekian banyak aset yang bisa diandalkan. Saudara, itu bisa lenyap dalam sekejap. Ya. Tapi kekuatan dari Tuhan kekal adanya. Haleluya. Itu hal yang kedua saudara, dan dikatakan kekuatan dari Tuhan akan membuat orang-orang yang menantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Ada satu ilustrasi mengenai Raja Wali ini saudara. Satu ketika ada burung gagak hinggap di punggungnya. Ya. Ketika dia sedang terbang rendah ada burung gagak. Mungkin sudah pernah lihat itu di medsos. Satu artikel yang bisa jadi ilustrasi bagi kita. Dasar burung gagak ini saudara, dia mulai patuk kepala dari Raja Wali itu. Apa Raja Wali lalu kemudian bergulat dengan dia? Tidak. Kira-kira itu sakit atau tidak? Pasti sakit. Ya. Tapi apa yang dibuat oleh burung Raja Wali itu? Oh, dia naik terbang tinggi. Makin tinggi. Dan dalam keadaan tertentu, dalam ketinggian tertentu, itu gagak tidak bisa bernapas. Ya, gagak tidak bisa bernapas. Dengan sendiri dia jatuh. Mati, saudara. Ya. Ini satu ilustrasi yang baik, saudara. Ketika Tuhan memberi kita kekuatan, kita tidak usah bergumul dengan hal-hal yang sepele, saudara. Ya, mari kita bawa itu ke hadirat Tuhan. Dan saudara akan melihat masalah itu akan gugur dengan sendirinya. Katakan amin. Ya. Kita menghadapi banyak gagak-gagak saudara. Ya. Tetapi mari dengan kekuatan dari Tuhan kita mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali itu. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Haleluya. Yang berikut saudara. Kepada siapa Tuhan memberi kekuatan, kita baca kembali yang saya sudah sebutkan tadi dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan setiap orang percaya dikatakan kamu adalah ranting-rantingnya. Ya. Saudara-saudara, tetapi Yesus katakan kalau kita tidak melekat pada pokok itu, maka kita tidak akan berbuah, bahkan kita akan dipotong dan dibuang. Hanya ketika kita menyatu dengan pokok itu. Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku. Ya. Kalau kita lihat dari perumpamaan ini, tinggal di sini artinya seperti cabang, carang yang melekat. Menjadi satu dengan pokoknya. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Kekuatan dari Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus. Sehingga dengan kekuatan Tuhan kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah saudara-saudara, itulah beberapa hal kepada siapa kekuatan dari Tuhan diberikan. Ya. Tuhan memberi kekuatan bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan dengan bukti kelahiran yang baru dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Biasanya yang lama-lama itu muncul pas hari Natal. Ya. Biasanya hari Natal. Muncul itu yang lama-lama. Yang sudah dikasih tinggal sekian lama, pas Natal muncul lagi. Ya. Dengan alasan apa?
yang sangat permisif. Tuhan juga tahu 1 tahun 1 kali. Silakan. Ya. Karena Tuhan tahu, karena itu Tuhan sudah sedia memang tempatnya. Saudara jawab sendiri, tempatnya apa? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut. Yesus ketika menghadapi salib, di Taman Getsemani ketika dia berdoa, jangan lupa Yesus adalah manusia 100%. Sama dengan kita. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Dia manusia yang sempurna. Tapi ketika dia menghadapi salib, di Taman Getsemani dia berdoa begitu rupa. Sehingga muncul dari mulutnya, Bapa kalau boleh cawan sengsara ini dilalukan daripada. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tetapi kehendak Bapa lah yang jadi. 3 kali dia datang berdoa kembali di tempat yang sama. Dia mengalami suatu tekanan jiwa yang begitu berat. Sehingga dikatakan, karena bersungguh-sungguhnya dia berdoa dengan tekanan jiwa yang berat. Sehingga keringatnya menetes seperti darah. Ya. Nah saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, Injil Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat 43, Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus pun sebagai anak Allah dan sebagai manusia 100%, dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Menghadapi salib itu, dia perlu kekuatan daripada Bapaknya. Malaikat datang dan memberi dia kekuatan yang baru. Sehingga dia sanggup menghadapinya. Setelah kekuatan itu dari Tuhan, dari Bapaknya melalui malaikat itu datang kepadanya. Dia bangun dari tempat dia berdoa, dia kembali kepada kumpulan murid-muridnya yang sedang tertidur. Dia bilang, bangun. Mari kita pergi. Karena waktunya sudah tiba. Saudara, laskar-laskar Romawi datang untuk menangkap dia. Tetapi dia ada kekuatan untuk menghadapi itu semua. Haleluya. Kalau dia saja Yesus yang anak Allah itu perlu kekuatan dari Bapaknya. Siapa saudara dan saya? Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Untuk apa kekuatan dari Tuhan? Yang pertama, mengapa kita perlu kekuatan dari Tuhan? Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk apa? Mengasihi Tuhan. Tidak cukup dengan kekuatan kita manusia yang sangat terbatas ini. Kekuatan kita manusia sangat bergantung kepada situasi dan kondisi. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengasihi Dia. Kita perlu kekuatan dari Allah untuk terus setiap hari mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita mengutamakan Dia lebih dari segala hal apapun. Dan itu perlu kekuatan dari Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini, kita mungkin ingat firman Tuhan juga. Tetapi untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak punya kemampuan. Saudara-saudara, firman Allah menuntut kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan Yesus menegaskan, jika seorang mengasihi saudaranya, ibunya, orang tuanya, apanya semua
lebih daripada aku, dia tidak berlayak menjadi muridku. Sanggupkah kita untuk melakukan itu? Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu kekuatan dari Tuhan? Mazmur 84. Mazmur 84. Mulai ayat yang kelima, ayat yang keenam. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, kenapa orang yang berbahagia kekuatannya ada di dalam Tuhan? Kita melihat di sini, kenapa kita perlu kekuatan dari Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Dalam terjemahan lama Alkitab kita, kalimat ini berkata demikian. Yang hatinya ada pada jalan ke Ka'bah Allah. Saudara-saudara, kita diberi kekuatan oleh Tuhan supaya kita punya hati yang selalu rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Yang hatinya ada pada jalan menuju kepada Ka'bah Tuhan. Ini bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Lalu untuk apa kemudian kita lihat? Apabila melintasi lembah Baka, lembah bayang maut, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Situasi dan kondisi yang sulit secara manusia. Bahkan dikatakan seperti lembah Baka, lembah bayang maut. Tidak ada manusia mau melewati tempat seperti itu. Pengalaman seperti itu. Tetapi justru di tempat seperti itu. Kondisi seperti itu. Mereka menjadikan tempat itu bermata air. Ada sumber di sana. Saya pernah katakan jangan kita cepat-cepat melarikan diri dari suatu tantangan. Percobaan. Di sini kita melihat ternyata di sana ada sumber. Ada mata air di sana. Haleluya. Kemudian ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Tujuan Allah memberi kita kekuatan. Semakin lama kita semakin kuat di dalam Tuhan. Berjalan semakin lama semakin kuat. Ini bertentangan dengan logika kita. Orang berjalan makin lama makin lemah, ya, makin lesu, kekuatan makin terkuras. Tetapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang Tuhan memberi dia kekuatan, dikatakan makin lama makin kuat. Kenapa makin lama makin kuat? Karena tujuan perjalanannya itu pasti. Apa itu? Hendak menghadap Allah di Sion. Dia punya tujuan yang pasti untuk menghadap Tuhan. Untuk ada di hadirat Tuhan. Pasti kekuatannya akan selalu dibaharui oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ketika kita memastikan untuk lebih sungguh-sungguh, lebih setia dalam penurutan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi engkau kekuatan ekstra. Kekuatan lebih. Kekuatan untuk mengesampingkan segala hal yang mungkin dianggap jauh lebih penting daripada Tuhan. Lebih penting daripada beribadah. Tuhan memberi engkau kekuatan untuk mengesampingkan semua itu. Dan belajar mengutamakan Tuhan lebih dari apapun.
Saudara, kiranya di tahun 2025 ini, mari kita belajar, saudara, untuk mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan. Baik dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat kekuatanmu akan selalu dibaharui oleh Tuhan. Kekuatanmu dibaharui oleh Tuhan. Baik kekuatan secara fisik, kekuatan rohani terus dibaharui oleh Tuhan. Untuk apa? Menghadap Allah di Sion. Untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, untuk apa kekuatan dari Tuhan bagi saudara dan saya? Lukas 21, Injil Lukas 21, ayat 36. Kita baca mulai ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Yesus katakan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Luput dari segala sesuatu yang akan terjadi. Segala bentuk bencana akan terjadi. Dan frekuensinya akan semakin meningkat, saudara. Semakin hebat. Akan terjadi pada akhir zaman ini. Tapi Yesus memberi nasihat kepada kita. Berdoa dan berjaga. Supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Kita tidak perlu takut menghadapi semua situasi yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Dunia tidak akan semakin lebih baik, saudara. Tidak akan. Itu kata firman Allah. Segala macam hal yang akan membawa dunia pada kerusakan dan kehancuran akan terjadi pada akhir zaman. Dunia tidak jadi lebih baik. Nah, untuk menghadapi kenyataan seperti itu, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita perlu kekuatan dari Tuhan? Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ayat yang ke-10 dan ayat 11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jangan mencari kekuatan apapun di dunia ini, saudara. Tidak ada jaminan kekuatan dari dunia. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada orang merasa cukup kuat, cukup mampu dengan semua apa yang dia miliki secara materi. Tapi sejarah membuktikan bagi kita, semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Untuk bertahan menghadapi, dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, iblis tahu persis waktunya sudah dekat untuk menerima hukuman yang kekal. Tapi dia tidak mau masuk sendiri. Dia tidak ingin masuk neraka sendiri. Dia akan menyerat sebanyak-banyaknya untuk ikut dengan dia. Ya. Nah, ini yang harus kita waspadai.
Dengan apa? Kekuatan dari Tuhan. Ya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Menghadapi segala macam tipu muslihat iblis. Ya. Baik dalam hal penyesatan pengajaran-pengajaran. Maupun dalam hal-hal duniawi. Iblis manfaatkan itu semua. Untuk menyeret kita. Kitab Wahyu katakan pada akhir zaman. Ekor dari naga itu. Yaitu iblis itu. Akan menyeret sepertiga bintang di langit. Saudara tahu bintang di langit. Orang-orang percaya tadinya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan pun akan diseret oleh ekor dari ular naga itu. Yaitu iblis itu. Dan mereka jatuh. Kita hanya mampu bertahan. Menghadapi semua itu dengan kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Lalu apa itu kekuatan dari Tuhan? Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman Tuhan adalah kekuatan dari Allah. Katakan amin. Firman Allah adalah kekuatan dari Allah. Tidak ada satu masalah dalam hidup kita yang tidak bisa dijawab oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dapat menjawab dan memberi kita jalan keluar yang terbaik melalui firman Tuhan. Dan itulah kekuatan dari Allah. Kapan kekuatan Allah melalui firman Tuhan menjadi kenyataan bagi kita? Ketika kita mendengar firman Allah, memahaminya dan melakukan sungguh-sungguh. Disitulah kekuatan dari Allah. Katakan amin. Bukan firman Allah yang sekedar kita dengar dan tahu selesai. Tapi firman Allah yang kita lakukan. Itu kekuatan dari Allah. Itu kekuatan dari Allah. Mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Karena itulah kunci dari kekuatan Allah. Melakukan firman Tuhan. Engkau tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dalam ibadah Natal saya sudah sampaikan firman Tuhan. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23 katakan. Yesus katakan, kami akan datang dan diam di dalam kamu. Kalau dia Tritunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus, diam di dalam kita. Saya katakan waktu itu, iblis pun gemetar, saudara. Dia tidak punya kesempatan untuk menjamah saudara dan saya. Seperti apa yang terjadi dengan Ayub. Tuhan bilang, aku sudah lihat hambaku Ayub. Tidak ada yang seperti dia. Iblis bilang, ya dia takut Tuhan itu karena berkat-berkat. Bukan? Itu konsep iblis. Dan banyak orang Kristen terjebak dengan konsep iblis. Dia ikut Tuhan cuma karena mau cari berkat. Itu konsep iblis. Ayub tidak seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ternyata iblis bilang, tidak ada yang bisa menjamah Ayub. Sebab semua apa yang ada padanya, rumah tangganya, kekayaannya, pribadinya, dipagari oleh Tuhan. Ya. Iblis pun tidak punya kesempatan, tidak berani. Ketika kita taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Supaya perjalanan kita di tahun 2025. Perjalanan yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.